Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat rezeki, nikmat bisnis-bisnis yang sedang kita jalankan atau yang sedang kita proses dalam kehidupan kita. Salam salam juga semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan penerus risalahnya hingga akhir zaman. Bisnis adalah sebuah proses untuk kita mendapatkan keuntungan. Bisnis juga kita bisa sebut sebagai seni karena di dalamnya banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang memerlukan keahlian seseorang untuk dapat tercapai pada tujuannya. Dalam bisnis kita akan menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Produk-produk yang merupakan karya terbaik dari bisnis yang kita upayakan. Produk adalah sebuah karya yang kita hasilkan yang dapat digunakan oleh orang lain. Produk bisa berupa jasa maupun barang. Agar produk kita bermanfaat bagi orang lain, tentunya kita harus membuat dengan cara yang baik, dengan cara yang luar biasa. Menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses-proses bisnis kita. Produk yang kita buat itu tentunya harus memiliki nilai yang lebih. Ya, bagaimana orang yang akan mendapatkan produk kita akan merasakan hal yang lebih bermanfaat, merasakan kehidupan yang lebih baik daripada sebelum orang lain memiliki produk yang kita berikan. Semakin besar manfaat yang dinikmati oleh orang lain, maka semakin besar kemungkinan keuntungan yang akan kita dapatkan dari penjualan produk berupa barang atau jasa yang kita miliki tadi. Saudara-saudara sekalian, untuk menghasilkan produk yang indah, tentunya dengan proses yang tidak sebentar, tentunya dengan cara yang luar biasa. Untuk menggapainya, diperlukan ilmu, pengetahuan. Namun apakah cukup dengan ilmu dan pengetahuan yang sifatnya untuk produk saja? Tentunya tidak. Kita harus menjalankan semua proses ini dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan syariah Islam. Karena bisnis yang kita buat, karena produk yang kita hasilkan akan menjadi catatan sejarah dalam hidup kita. Dalam bisnis yang kita buat, menjadi sebuah kisah yang tidak akan terpisahkan dalam kehidupan kita. Menjadi sahabat-sahabat kita yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, atau mungkin sebaliknya akan menghancurkan kita di akhirat kelak. Keindahan produk yang kita buat tidak terbatas hanya pada produknya saja, tapi juga cara kita, teknik kita, dan proses kita untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, keindahan sejatinya sebagai seorang muslim terletak dari apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Mungkin produknya bermanfaat, mungkin produknya bisa menguntungkan orang lain, tapi ternyata tidak sesuai dengan cara Islam. Terlebih, jika produk-produk yang dihasilkan tadi dipelopori dengan cara-cara riba, dengan cara-cara yang pastinya sudah tidak dibenarkan oleh syara. Dengan proses-proses pengembangan bisnisnya yang dilakukan dengan cara riba, dengan cara-cara lain yang tidak juga dibenarkan oleh Islam. Tentunya hal ini akan menjadi catatan buruk, insiden buruk dalam kisah bisnis kita. Insiden yang akan membawa kita dari kebaikan kepada keburukan yang lebih kekal nantinya di akhirat. Saudara-saudara dimanapun berada, membangun sebuah bisnis ibaratkan kita membesarkan sebuah tubuh. Dia tidak bisa dipisahkan dari satu lainnya. Misalnya, ketika satu batang tubuh dari kecil kemudian besar, tangan akanlah menjadi tetap tangan, kaki akan tetap menjadi kaki, kepala akan tetap jadi kepala. Bayangkan jika kepala yang kita besarkan tadi dibesarkan dengan cara-cara riba. Pastinya itu akan menjadi catatan, menjadi kisah, menjadi sejarah yang buruk dalam kisah bisnis kita. Bayangkan saja jika tangan yang kita besarkan tadi, tangan yang kita berikan nutrisi itu dihasilkan dari cara-cara yang riba juga. Apakah itu akan menjadi penolong kita atau menjadi
malah keburukan dalam hidup kita dan nanti menjadi keburukan juga di akhirat kelak. Oleh sebab itu, jangan pernah sedikit pun kita buka peluang untuk riba, untuk keburukan-keburukan hadir dalam bisnis kita. Sebisa mungkin kita jauhkan bisnis kita dari proses-proses ribawi. Sebaik mungkin kita harus bisa menjauhkan bisnis-bisnis kita dari cara yang tidak benar. Untuk mencapainya, maka kita harus belajar. Kita harus mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita harus menjadikan bisnis kita memiliki sejarah yang baik. Kita harus jadikan bisnis kita sebagai langkah kita untuk dekat kepada Allah. Kita jadikan bisnis kita sebagai jalan kita untuk meraih keridhaan Allah lebih baik lagi. Saudara-saudara, pada akhirnya kita harus bisa memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis kita jauh dari riba. Kita harus pastikan bisnis kita sudah sesuai dengan syariah Islam. Kita harus pastikan bisnis kita berada di track yang benar. Kita harus pastikan bisnis kita dapat menyelamatkan kita. Kita harus pastikan batang tubuh bisnis kita, nama bisnis kita harus bersih dari cara-cara yang tidak dibenarkan, dari cara-cara riba, dari cara-cara yang lain yang Allah tidak perkenankan dalam hidup kita. Semua itu tidak bisa kita lakukan jika kita tidak memiliki komitmen yang besar. Kita tidak memiliki semangat yang besar. Kita tidak berkumpul dengan saudara-saudara yang juga punya visi yang sama. Oleh sebab itu, mari kita jalankan bisnis kita dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Jangan pernah berikan peluang untuk riba menjadi sahabat kita dalam bisnis, sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk dapat komitmen menjalankan aktivitas sesuai dengan syariah Islam di muka bumi ini. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.